Sore teman-teman. Aduh, udah lama banget aku nggak kembali. Tapi hari ini aku kembali bikin siaran, masukin ke YouTube lagi karena kenapa aku nggak udah lama banget nggak bikin ibadah kayak saat teduh gitu, nggak bikin di YouTube. Soalnya lagi ada problem dari kemarin, ada masalah COVID dan ternyata kakak satu kosan aku positif COVID dan ternyata aku juga jadi pasiennya. Sekarang aku ini hari pertama aku di Wisma. Tadi pagi dijemput sama sama bagian rumah sakit. Dan ini pemandangan di Wisma aku mau tunjukin sama kalian karena sebenarnya kakak aku itu nggak ada gejala ya, mungkin karena dia imunnya kuat, tapi kan kebetulan karena memang aku tuh ada gejala dan sedikit parah gitu, kayak sampai kayak sesak napas, terus demam yang tinggi, flu, batuk, dan batuknya juga agak nggak berdahak gitu, batuk kering. Nah itu yang diwaspadain. Makanya kalau di sini ini tuh ada kayaknya sih sampai tower 7 apa 8 gitu, aku lupa. Aku ada di tower 7 itu yang ada gejala parah dan aku agak sedikit lebih diawasi. Aku dekat sama perawat. Tadi udah ronsen, tadi udah ngelakuin segala-galanya di sini. Tapi it's okay sih, aku maksudnya yang penting tuh kita jaga imun sih, lebih kayak kepikiran. Mungkin aku karena shock jadi tensiku tinggi banget, imun aku cuma 24 dong, beda banget dari yang lain. Padahal kakak aku, karena kita empat orang di satu ruangan, itu 3 yang kena, 1 yang negatif, puji Tuhan, adiknya dia, dan yang paling parah itu aku. Makanya aku dibedain, 1 dia cuma isolasi mandiri aja, pindah kosan gitu. Nih aku tunjukin sama kalian. Jadi aku di tower 7 di lantai 19 di kamar 18. Ini tuh sebenarnya ada 2 kamar ya, di satu ruangan tuh ada 2 kamar. Nih di sini udah ada sofa, terus ada wifi sebenarnya. Ini kotak makan aku, jadi kita di sini tiga kali sehari makan. Terus ini kamar mandinya, tapi serius kamar mandinya aku kurang suka sih. Ini serius, kenapa bisa bersih itu karena aku bersihin, serius nggak bohong, karena tadi itu jorok banget aku yang bersihin tuh. Terus ini itu kamar mandinya, ini ada luarnya gitu untuk bisa jemur, terus sebenarnya tuh bisa masak, jadi kayak apartemen sih. Nah di ini tuh ruangannya lebih gede, dan tapi di sini ada dua kamar, jadi kalau misalkan ada yang masuk itu ada 2 orang di dalam. Khusus aku sendirian, aku punya kamar ini, cuman ini cuma 1 orang kayaknya di dalam karena udah pulang gitu, udah sembuh gitu. Nah ini kamar aku, ini jorok banget asli. Tadi aku bersihin karena nggak ada sapu dan nggak ada tongkat pelan, akhirnya aku aku harus, ya nggak mau harus pakai baju aku gitu. Terus dikasih lemari, jangan deh, pokoknya ada lemari. Ini lemari ya agak besar, terus kita ada wifi sebenarnya, terus ada AC gitu, cuman AC-nya nggak boleh dinyalain karena aku juga alergi AC. Biasa, maklum lah orang miskin ya kan. Terus ada tempat tidurnya lumayan gede ya, cukup untuk 1 orang lah gitu. Terus ada dapat bantal 2, terus selimut biasa. Dari ini jorok banget aku bersihin. Terus nih dapat handuk juga. Terus nggak ada lagi sih, sama ada yang kecil ini, maaf berantakan karena tadi aku baru dapat makanan. Aku dapat banyak makanan banget dari teman-teman, baik banget. Terus ada kayak itu jamu gitu loh. Tadi aku udah cobain 1 tapi rasanya sumpah ini pahit banget. Aku heran ini yang ngirim siapa gitu, pahit banget nih. Tapi aku suka, ini ada warna biru gitu loh, serai telang. Ntar aku coba, jadi ini aku minum sekali karena aku parah. Aku bawa laptop, sumpah manajer aku baik banget. Aduh Koko Agus, kamu tuh baik banget. Aku nggak boleh kerja katanya, pokoknya harus sembuh dulu nih. Tapi aku seneng karena waktu kecil tuh waktu aku pertama kali ke Jakarta tuh mikir, kapan ya Tuhan aku tinggal di apartemen gitu, di kalau lihat gedung setinggi ini tuh kayak
kapan ya aku bisa masuk ke sana gitu, dan ternyata sekarang aku masuk ke sini walaupun dengan hal yang berbeda, tapi aku tetap bersyukur sih. Nih di bawah, dan ini luas banget. Towernya tuh kalau misalkan kakak aku kan di tower 4 yang tanpa gejala, nggak terlalu parah gitu kan, dan itu tuh susah banget nyarinya, serius. Aku nyari taman aja nggak, masih sampai tukang bersih-bersihnya aja nggak ngerti gitu. Ini yang banyak semua dari tukang bersih-bersih para pahlawan di 2020 ini semasa Covid, dari dokter, semuanya perawat yang mengamankan, semuanya itu pakai pelindung dan luar biasa bersih. Cuman memang karena kan ya bayangin satu harinya aja orang masuk ke sini tuh bisa sampai ribuan ya kan. Kalian bisa lihat kan setiap hari tuh ada penambahan 1 ribuan lebih gitu kan. Sampai 2 ribuan lebih, nggak mungkin yang bersihinnya siapa gitu. jadi maklum sih jorok, kayak kacanya juga jorok tuh kelihatan kan. Ini bukan embun nih kak, ini jorok banget. Aku nggak bisa bersihin karena terbatas banget gitu. Tapi menurut aku sih udah ini luar biasa sih, pemerintah udah baik banget. Aku senangnya karena aku bisa mandang Jakarta seluas ini. Walaupun Monas nggak kelihatan, tapi aku tuh bisa ngeliat semuanya dan itu indah banget. Gitu sih. By the way, aku mau cerita sedikit ya masalah COVID ini. Jadi kalian tuh jangan terlalu kayak kayak santai banget gitu sama COVID. Karena tadi pagi pas aku dijemput oleh ambulans, itu benar-benar aku dengar ceritanya mereka, satu keluarga kena. Dan ada yang memang kalau misalkan kita bilang itu politik gitu kan, sebenarnya nggak juga sih menurut aku. Karena kenapa sih aku berani bilang kayak gitu, karena aku juga ngerasain gitu. Karena aku sakit itu sampai kayak sesak banget gitu. Kalau misalkan aku biasanya sakit ya, sampai sekarang nih jujur aja masih ada pening di sebelah sini tuh masih kayak sakit gitu. Terus masih kayak tarik nafas tuh sesak juga masih ada, cuman nggak separah yang kemarin, masih sisa sedikit doang. Yang ada gejala itu tadi ada ibu-ibu, anaknya kena, dia masih 1 tahun 6 bulan, jadi nggak lihat usia. Jangan kalian mikir aku anak muda nggak mungkin kena dan imun aku kok, nggak gitu ya cara kerjanya. Karena virus ini tuh nggak kelihatan sama sekali, jadi kalian tuh harus kayak hati-hati banget gitu. Cuman aku mau bilang, mau kita kena COVID, mau gejalanya parah banget kayak yang aku alamin sekarang, nggak jadi masalah sih buat aku. Karena jujur aja aku nggak terlalu kayak stres banget masalah ini. Tapi memang aku pusing, makanya dokternya juga tadi bilang kenapa tensinya tinggi banget dan imunnya rendah, terus agak kacau gitu ronsenannya. Karena memang aku khawatir masalah pekerjaan aku, dan emang sih kok aku baik banget, cuman kan penghasilannya cuy kan nggak ada gitu. Jadi kayak gimana ya, harus ekstra yang berserah gitu sama Tuhan. Aku cuman yang penting aku berdoa sama Tuhan. Kalian juga berdoa jaga kesehatan. Apa-apa tuh semprot, karena aku juga gitu, pegang HP aja aku semprot, apa-apa aku semprot, dan aku gak mau ketemu sama orang. Tadi aja aku dibawain makanan sama kakak-kakak itu, sama kakak rohani aku itu, karena dipaksa aja. Kalau aku kasihan sama dia, bukan kasihan ke akunya, kasihan ke dianya, karena kan aku ada gejalanya gitu loh gitu. Terus rasa makanan juga hambar banget, jadi bener-bener harus hati-hati sih. Itu sih menurut aku kayak gitu. Kalian jaga kesehatan, jangan sampai kayak aku. Karena kalau udah kena, bukan kalian yang rugi, teman kalian yang rugi. Masalah ada orang yang aneh-aneh, contohnya di Indonesia nih ada yang kayak bikin-bikin gitu. Ada salah satu rumah sakit itu oknum ya, jangan langsung kayak Indonesia gini nih, pemerintahnya gini gitu. Mereka juga punya otak gitu. Nggak semua orang yang ditaruh Tuhan di pemerintah itu parah gitu. Kayak ibaratnya kayak polisi nih, di salah satu kantor polisi itu pasti ada yang curang, tapi ada juga yang baik gitu. Jadi intinya nggak usah terlalu kayak mikirin orang ini pasti penipuan, atau kayak rumah sakit ini pasti nggak benar, mereka kayak gini-gini. Nggak usah mikirin itu deh. Yang paling penting adalah lo mikirin dulu kesembuhan. Karena menurut aku, kalau lo nggak sembuh, atau misalkan kalau lo sakit, lo terlalu lalai sama kesehatan, yang kasihan keluarga dan orang-orang sekitar. Aku aja tadi pas dijemput sama
apa bulan tuh kayak itu kan suara gitu kan, malu, serius malu banget, dan mau ketemu sama orang aku mau kasih berkat aja tadi ngelihat bapak rujak pengen beli malah ketakutan kayak gitu sih. Dengan kalian isolasi bukan mandiri, isolasi di Wisma Atlet ini juga menurut aku itu udah sangat membantu, kalian udah bisa jadi berkat. Dan aku nggak masalah sih, aku positif, maksudnya aku tetap kayak ya udah deh nggak apa-apa. Lagian kata Tuhan, mau apapun yang terjadi, yang terpenting itu bukan masalah yang ada di dunia. Masalah yang terpenting itu adalah masalah ketika kita hidup nggak sesuai dengan kebenaran firman-Nya gitu sih. Lagian di sini aku ngerasa aku bisa doa, bisa saat teduh, bisa nyantai kayak gitu. Dan banyak orang-orang baik. Aku percaya aku bisa jadi saksi kayak gitu. Thank you teman-teman, ini cerita aku, besok kita lanjutin karena aku bakal beraktivitas apa ya besok mulai dari pagi sampai ke malam, katanya ada snacknya. Jadi kita tunggu aja. Oke, bye bye, annyeong, God bless you guys.